wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haryanto MPD selaku pengawas Dapil 1. Yang saya hormati Bapak Rosni Ridho MPD selaku Kepala UPTSD Negeri Garuman 1, Bapak Ibu pengasuh UPTSD Negeri Garuman 1 yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Patut saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena atas izinnya kita dapat bertemu di ruangan UPTSD Negeri Garuman 1 dalam rangka observasi praktek baik kepemimpinan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Rosni Ridho SPD MPD dan Badan Syekh Al-Afiyah di hadapan suatu apapun. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum masalah ini kita lanjutkan terlebih dahulu, mari kita buka bersama dengan baca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Ya kan betul ya mesti. Terima kasih yang sampaikan. Berikutnya sambutan dari Bapak Pengawas. Untuk itu waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nikmatillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa 'allamtana innaka 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rosni Ridho SPD MPD selaku Kepala Sekolah UPTSD Negeri Gadungan Sari Gadungan 1 dan Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan pada pagi hari ini saya Haryanto SPD selaku pengawas pembina pendamping UPTSDN Negeri Gadungan 1 pada pagi hari ini melakukan observasi kinerja kepala sekolah. Untuk itu di dalam observasi ini nanti perlu dipahami bersama bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kepala sekolah telah melakukan izin perubahan mutu pendidikan. Dalam hal ini beliau Bapak Rosni Ridho SPD MPD akan melakukan pemaparan presentasi dengan tema menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Mohon perlu nanti kita cermati bersama apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah yang merupakan indikator dari persoalan yang sangat emergensi yang ada di UPT SDN Gadungan 1 ini. Ini mengambil dari hasil rapor pendidikan.
Dengan pemaparan yang waktunya cukup singkat, poin-poin yang paling penting yang sebagai rujukan di dalam melakukan perubahan mutu pendidikan ini nanti pasti semua Bapak Ibu akan menyaksikan pemaparan beliau, kemudian bagaimana Bapak Ibu menyikapi, memahami poin-poin terpenting yang terkait dengan pemaparan kepala sekolah. Untuk itu nanti yang perlu diperhatikan, semua Bapak Ibu mempunyai hak untuk memberikan, bisa berupa pertanyaan, bisa sebuah masukan, atau usulan-usulan yang konstruktif demi memajukan mutu pendidikan yang ada di UPT SDN Gadungan 1. Paham ya Ibu? Nah, saya kira hal-hal yang paling terpenting inilah yang nanti kita gali. Dan tujuan kami sebagai pendamping, sebagai pengawas, pembina, merupakan tangan panjang dari Bapak Kadin. Beliau memberikan tugas untuk menilai. Hal ini terkait dengan pengelolaan kinerja yang ada di aplikasi. Karena aplikasi ini langsung ke Dirjen GBK. Oleh karena itu, kami sudah melakukan hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Dalam tahap yang pertama, ini observasi. Jadi nanti setelah observasi saya lakukan, setelah saya berikan penilaian di dalam aplikasinya, pengelolaan kinerja kepala sekolah, langsung bisa ditindaklanjuti ke tahap kedua. Kalau tahap kedua nanti lebih menantang. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu mungkin hal baru ya Pak ya. Tapi semua mekanisme yang kita lalui nanti kita bisa bersharing. Jadi kami tidak mencari kesalahan, kami mencari data original sejauh mana pemahaman kaitan dengan program yang diangkat oleh kepala sekolah itu sudah ada hubungan sinerginya dengan RHK Bapak Ibu. Oke, saya percaya karena sudah siap untuk diobservasi, berarti program Bapak Ibu sudah selesai, sudah tuntas. Nah ini insya Allah nanti di hari-hari berikutnya kami mengambil sampel untuk meneliti, menelaah hasil RHK yang sudah diobservasi oleh kepala sekolah kepada guru. Jelas ya Ibu? Jadi di sini jangan deg-degan, nggak usah, karena di sini itu sebuah sistem yang harus kita lewati. Kita harus betul-betul paham apa yang dimau oleh pemerintah. Nah nanti ke depan Bapak Ibu, semua hasil ini ada hubungannya dengan PPG panjangnya. Jadi nge-map gitu lah. Nah ini masih uji coba supaya adaptasi. Jadi memang tugas ke depan itu berbasis digital. Nah mau tidak mau harus belajar. Maka harapan kami Bapak Ibu guru yang sudah mampu berbasis IT ya diimbaskan kepada temannya sejawat, yaitu guru-guru yang ada di sini. Tidak boleh egois. Ilmu itu harus ditaburkan, diimbaskan kepada yang membutuhkan. Insya Allah nanti itu sebagai investasi kita di hari akhir. Bapak Ibu, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah itu paparan langsung pada Bapak sekolah, kemudian ada refleksi. Di akhir refleksi nanti ada pembahasan dari saya khusus terkait ini nanti dengan tema maju menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Kita bedah.
Jadi jangan apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kurang puas tanyakan pada pengawas pendamping. Nah, di sinilah kita kolaboratif untuk bisa menyampaikan wawasan yang lebih luas. Saya kira itu penjelasan teknis yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada beliau, kita berikan pemaparan praktek baik untuk kepemimpinan pembelajaran yang disampaikan oleh beliaunya Bapak Rosli Arido MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas pendamping Bapak Haryanto SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di UPT SDN Gadungan 1 yang luar biasa hebat ya, karena pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita bisa melaksanakan tugas mulia pada pagi hari ini, yaitu presentasi berbagi praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Yang kedua, salawat serta salam berlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah merubah dari alam jahiliyah menjadi alam terang benderang, dan kita hanya menantikan sahabatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan berbagi praktik baik kepemimpinan pembelajaran di UPT SDN Gadungan 1. Yang pertama, mohon maaf saya bergeser tempatnya. Kepemimpinan pembelajaran itu sebenarnya apa? Ini akan saya juplik karena waktunya hanya sekitar 7 menit tadi yang sudah disampaikan oleh pengawas pendamping. Adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan proses belajar di dalam kelas. Jadi ini kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi kepala sekolah itu tidak boleh terlalu saklek, tetapi juga tidak boleh terlalu lembek. Kepala sekolah juga berperan juga sebagai menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik secara eksternal maupun secara internal. Gurunya itu harus sesama rukun, begitu, ada koordinasi antara guru satu dengan guru yang lain. Saya lanjutnya, memahami konsep pembelajaran. Nah, ini ada 3 konsep. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Yang kedua, pemberdayaan guru, dan kolaborasi yang erat. Jadi 3-tiganya ini kita sebagai pemimpin pembelajaran, kalau kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran di sekolah bersama Bapak Ibu guru, kalau Bapak dan Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran bagi anak dan peserta didik. Selanjutnya, peran pemimpin dalam pembelajaran. Yang pertama adalah visi dan arah sekolah. Ini membangun visi dan tujuan pembelajaran yang jelas serta mengkomunikasikannya dengan seluruh warga sekolah. Jadi antara visi dan misi ini harus mempunyai arah yang jelas. Ketika kita sekolah menciptakan sebuah visi tidak bisa diterima oleh masyarakat, tentunya itu tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah dukungan instruksional. Ini menyediakan sumber daya, pelatihan, pembimbingan yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di sekolah itu Bapak Ibu nanti ada kegiatan seperti diseminasi,
KKG. Nah, ini merupakan peran pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Ini tentunya terhadap proses dan hasil pembelajaran secara berkala. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tentunya di UPT SDN Gadungan sini ini sudah tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Karena kita sudah melaksanakan satu adalah budaya belajar. Kemudian yang kedua adalah fasilitas memadai. Kemudian yang ketiga adalah iklim yang positif. Tiga-tiganya ini sangat berkaitan Bapak dan Ibu guru ini. Ketika budaya sekolah ini baik, tentunya akan didukung oleh fasilitas yang memadai. Dan saya berada di UPT Gadungan 1 ini, fasilitasnya, budayanya, iklimnya semuanya positif begitu. Ini penting untuk menanamkan budaya yang positif di seluruh stakeholder yang ada di lembaga UPT SDN Gadungan 1. Selanjutnya pengembangan profesionalisme guru. Yang pertama pelatihan berkala, yang kedua mentoring dan coaching, yang ketiga refleksi dan evaluasi, keempat akses sumber belajar. Ini merupakan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang guru begitu. Kemudian kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Nah, ini juga ada 3. Yang pertama adalah pembagian tugas. Jadi kita sebagai guru itu juga harus melaksanakan pembagian tugas. Jadi siapa yang jadi wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3, wali kelas 4, dan wali kelas 5. Kemudian komunikasi yang terbuka. Nah, ini komunikasi merupakan komunikasi 2 arah dan terbuka dan konstruktif antar pemimpin, guru, dan siswa. Ini tidak boleh lose connection ya, tidak boleh, koneksinya itu tidak boleh hilang. Karena ketika dengan adanya komunikasi yang terbuka antara pimpinan atau pemimpin pembelajaran, yaitu adalah kepala sekolah, dengan bapak dan ibu guru dan anak, ini menciptakan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan orang tua. Ini bisa melalui komite sekolah. Lanjut, monitoring dan evaluasi pembelajaran. Ini ada 3. Yang pertama adalah observasi kelas, kemudian umpan balik yang konstruktif, dan yang ketiga adalah analisis data pembelajaran. Hari ini kita sudah melaksanakan observasi dari pengawas pendamping, yaitu Bapak Haryanto MPD, oleh beliau kepada kepala sekolah, dan selanjutnya nanti observasi kelas kepala sekolah kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, begitu. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, fokus pada hasil belajar. Kepemimpinan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena ketika kita fokus pada hasil belajar, anak-anak kita arahkan, kita bimbing, kita komunikasikan dengan positif, dengan pendampingan dan kasih sayang dari Bapak Ibu semuanya. Ini nanti hasilnya juga akan baik pula. Tentunya di rapor pendidikan UPT SDN Gadungan 1 ini sudah banyak yang berwarna hijau, begitu Pak pengawas ini. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi yang kuat. Di depan tadi sudah kami sampaikan, kolaborasi itu adalah antar koneksi. Jadi antara guru kelas 1 sampai guru kelas 6 itu harus saling berkolaborasi. Jadi tidak mencari sebuah kelemahan,
tetapi melengkapi dari sebuah kelemahan itu menjadi sesuatu hal yang positif dan bisa membangun citra yang baik bagi sekolah. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Ketika sudah semuanya baik, ini harus dilakukan tetap perbaikan secara berkelanjutan. Ini bisa kita komunikasikan dengan pengawas sekolah, dengan kepala sekolah, dengan masyarakat, terutama dari pemerintah desa. Ini kita tidak boleh meninggalkan dari pemerintah desa, karena dengan adanya sinergi antara sekolah dengan pemerintah desa melalui komite, itu nanti akan membangun suasana yang positif, begitu. Dan terima kasih sudah presentasinya pas 7 menit ini sudah saya hitung. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, berikan aplaus. Mudah-mudahan UPT SDN Gadungan 1 ini semakin tambah berjaya, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita hormati, dengan tadi pemaparan disampaikan oleh beliaunya Bapak Rosi Arito, NPD selaku Kepala UPTSI Gadungan 1. Kita akan sesi berikutnya, yaitu refleksi. Dan jawab. Untuk itu mungkin dari Bapak Ibu mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih diberi waktu bertanya. Izin yang mau bertanya, bagaimana menyikapi nama Wiwi Mei Suprihatin, wali kelas 4. Pertanyaannya, Mungkin bisa berdiri Bu, dan untuk beda. bilang dari awal yang bilang gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi dan memberi metode pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus? Karena pada dasarnya disiplin ilmu yang saya punya itu kan masih guru kelas, belum mengenal psikologi dan sebagainya. Dan untuk itu saya bertanya, memberikan pembelajaran pada anak yang berkebutuhan khusus itu di dalam kelas seperti apa contohnya? Terima kasih. Terima kasih. Intinya bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus, sementara di SD seperti lembaga kita ini adalah hal tersebut sangat jarang sekali, dan sementara dari beberapa guru berperan belajar tentang penanganan masalah anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu. Terima kasih kepada Bu Wiwi. Kasih aplaus buat Bu Wiwi. Pertanyaan yang sangat bagus dan konstruktif ya. Tentunya saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Ini menjadi sebuah PR yang besar menurut saya ya, karena anak inklusi atau ini berkebutuhan khusus memang seharusnya kan ditempatkan di sekolah SLB begitu. Namun kadang keinginan orang tua ini tidak berbanding dengan keinginan daripada pemerintah. Ini harus dipahami juga dari latar belakangnya. Karena apa? Ketika kita menerima anak yang inklusi atau berkebutuhan khusus, kita mengarahkan kepada orang tua tersebut justru malu kalau disekolahkan di SLB. Nah, bagaimana metode dan cara yang dityampaikan oleh Bu Wiwi? Menurut saya begini,
anak itu merupakan anugerah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita harus terus memberikan kasih sayang, pendekatan secara personal, pendekatan secara persuasif kepada anak. Jadi kira-kira kalau di dalam kelas anaknya itu rame, mengganggu temannya, ini perlu dilaksanakan pembelajaran tersendiri. Tidak boleh dicampur dengan temannya. Boleh dicampur dengan temannya ketika waktu istirahat. Tetapi ketika anak-anak itu sudah bersama-sama di kelas, ini pada akhirnya akan menghambat pembelajaran teman-teman yang lainnya, begitu. Bapak Ibu ada ya kelas berapa nih? Yang anak ABK, wonten nggih dengan satu? Ada itu. Jadi nanti ada kelas tersendiri dan itu didampingi oleh Bapak Ibu guru yang jamnya kosong. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang langkah yang kedua adalah kami sudah melaksanakan koordinasi dengan guru yang benar-benar menguasai terkait dengan anak ABK tersebut, yaitu menghubungi guru dari SLT. Ini nanti kita hadirkan ke sekolah kita dan kita adakan semacam pelatihan atau seminar bagaimana cara-cara yang paling baik untuk anak-anak ini bisa kita dampingi, karena kita tahu bahwa kita tidak mempunyai keahlian di situ. Profesionalisme kita itu kan secara umum nih. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi itu, saya yakin dari Bapak Ibu guru bisanya hanya melakukan pendekatan, kasih sayang, kemudian kita tidak boleh melakukan kekerasan, begitu. Itu saya rasa yang bisa kita lakukan yang pertama tadi, melakukan pendekatan kepada anak, menyadarkan kepada orang tua wali murid, dan yang ketiga kita melakukan koordinasi maupun kolaborasi dengan orang yang sudah ahli di bidangnya. Itu Bapak dan Ibu guru, terutama Bu Iwi. Ada tanggapan? Sudah cukup? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan kedua, monggo, dari siapa? Nggih, dari Bu Lutfi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Lutfi Nur Aziza dari wali kelas 1. Di sini tadi Pak Rosi menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua untuk terlibat aktif dalam mendukung pembelajaran anak. Nah, di sini yang saya tanyakan, di UPT SD Gadungan 1 ini tidak jarang ada beberapa siswa, khususnya di kelas 1, juga ada anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Maksudnya tinggal dengan kakek nenek atau saudaranya. Nah, namun anak tersebut membutuhkan bimbingan yang khusus. Dia memiliki keterlambatan dalam belajar, kurangnya fokus, dan lain-lain. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana cara yang efektif yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan semangat belajarnya di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan buat ya, terima kasih Bu Lutfi, pertanyaan yang luar biasa. Setelah Bu Wiwi tadi bertanya tentang inklusi, dan ini pertanyaannya terkait dengan cara efektif untuk meningkatkan hasil belajar bagi anak yang mungkin bisa dikatakan bergendung ngaten nggih. Terima kasih. Yang pertama, ini melakukan kolaborasi dengan sekolah. Jadi kolaborasi dengan sekolah ini dimaksudkan antara orang tua dengan pihak sekolah ini harus duduk bersama. Bila mana tidak ada orang tuanya, mungkin yang mengasuh anak tersebut. Ini penting karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira anak tersebut itu ada permasalahan apa. Itu penting sekali, karena ketika kita tidak melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid, kita pasti bisanya hanya menyalahkan saja, begitu, tanpa kita mengerti kondisi yang sesungguhnya.
Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan komite sekolah. Ini karena komite sekolah merupakan bagian yang aktif dari pihak sekolah, dan komite pula nanti yang akan menjadikan jembatan bagi sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memberikan dukungan dan memantau perkembangannya. Memberikan dukungan dan memantau perkembangannya. Ini penting Bapak Ibu, karena tanpa panjenengan memberikan dukungan di kelas, tentunya anak nanti akan kesulitan. Karena di sekolah sudah di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang, di sekolah justru dimarah-marahi oleh Bapak dan Ibu guru. Ini harus dihindari Bapak dan Ibu guru. Jadi kita harus memantau juga perkembangan anak tersebut, perilakunya seperti apa, terus kemudian pergaulannya di rumah seperti apa. Jangan sampai anak-anak yang kurang kasih sayang, dalam artian ini broken home, ini justru terjebak dalam pergaulan yang bebas, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran di lembaga sekolah, kita tidak tahu terkait hal tersebut. Jadi nanti panjenengan melakukan pendampingan dan memantau perkembangannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Lutfi ada tanggapan atau masukan? Sudah cukup? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, saya tambah satu lagi. Monggo, angkat tangan. Dari sini, Bu Betri mungkin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ariana Petrika, saya guru mapel olahraga. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara memotivasi anak untuk kesulitan belajar? Nah, itu yang saya tanyakan. Ya, memotivasi kesulitan belajar. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Petri. Umpan balik yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya ini ada dua, dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kita memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara kadang-kadang kita harus memberikan penghargaan ataupun dalam bentuk apa Bapak Ibu? Reward. Ini penting, ya. Karena kadang-kadang anak ini bukan kadang-kadang, pasti, ya. Kalau kadang-kadang itu kan menjadi ambigu gitu nih. Pasti panjenengan harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik di dalam kelas. Jika anak-anak itu ada kekurangan, kelemahan, itu panjenengan harus peka terhadap keinginan anak. Bisa juga disebabkan karena punya masalah, anak tersebut memiliki kesulitan dalam belajar, sedangkan Bapak dan Ibu guru tidak memahami apa yang terjadi sesungguhnya, gitu. Maka dari itu, faktor internal itu penting ketika panjenengan sudah mendapatkan anak yang kesulitan belajar. Tentunya Bapak dan Ibu guru, kalau saya sudah melihat, sudah melaksanakan. Namun bila ada yang masih kurang, itu memang kita harus selalu berikan motivasi. Kemudian faktor eksternal ini penting sekali, karena motivasi di luar sana, waktu di luar sekolah ini sangat panjang. Kalau di sekolah jam berapa Bapak Ibu mulainya?
jam 7 pulangnya jam 1 gitu. Itu jamnya. Berarti dari jam 1 sampai jam 6 pagi itu anak berada di posisi eksternal, berada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, maka dari itu faktor eksternal ini juga sangat penting. Kita sebagai guru juga harus sering memantau perkembangan anak di luar sana, bergaulnya dengan siapa, kemudian anak tersebut apakah sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan positif kalau di masyarakat mungkin ikut madin gitu kalau sore. Kalau pagi mungkin ketika waktu libur hari Minggu ini juga harus kita sering-sering memberikan motivasi. Jangan sampai nanti ketika hari Minggu justru digunakan untuk mencoba hal-hal yang berbahaya. Saat ini orang tua kan sering memberikan motor ya kepada anak yang semestinya belum. Ini kejadian. Saya dulu di Nglego itu kejadian. Anak itu pamitnya jaraknya 1 kilo ternyata 20 kilo, Bapak pengawas. Akhirnya yang terjadi kecelakaan dan meninggal. Orang tuanya nggak ngerti Bapak dan Ibu. Nah, ini tolong nanti Bapak dan Ibu di kelas bisa memberikan motivasi betapa pentingnya pergaulan dan kehidupan yang ada di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan yang 3 yang luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Bapak Pengawas untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Sudah saatnya kita ya tadi menikmati paparan dari Bapak Rosi Ali Ridho SPD MPD adalah best practice di dalam pembelajaran. Makna ini bisa kita sebut makna secara luas, juga bisa secara sempit. Kalau pada makna yang luas, capaian itu harus bisa membawa perubahan di dalam satu satuan pendidikan. Karena apa? Praktek baik itu bisa diterapkan kepada semua guru. Kalau dalam arti yang sempit, dari spesialisasi praktek baik mana yang sudah diterapkan kepala sekolah yang bisa mengubah persoalan pembelajaran di kelas. Ini tadi belum saya temukan, ya. Ini belum saya temukan. Ini karena kami memberikan penguatan. Jadi di sini tujuannya untuk lebih ada arah yang lebih jelas yang sudah dilakukan kepala sekolah di satuan pendidikan UPT SDN Gadung Sari 1. Gadung 1. Apa ada di sini? Karena orang baru. Nah di sini Bapak Ibu, disinilah nanti dengan adanya sebuah praktek baik yang sudah dilakukan Bapak Kepala Sekolah, esensi dan tujuannya cantolannya adalah perubahan yang sudah tertuang di dalam visi-visi sekolah. Dari praktek baik yang dilakukan kepala sekolah itu mampu menginspirasi, mampu memberikan motivasi, dan mampu
melaksanakan praktek di kelas untuk semua guru. Nah, disinilah nanti yang harus kita bedah, kita kaji. Tadi substansi dari praktek baik itu yang mana? Pendekatannya yang ditampakkan di dalam pembelajaran di kelas murid yang punya masalah. Nah, ini yang muncul. Tapi secara kajian teori benar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini karena kita memang harus semakin banyak berdiskusi supaya wawasan kita semakin luas. Kalau dalam kajian tadi sudah pas, kalau secara kajian teoritis dan konseptualnya. Namun dalam esensi praktek baiknya saya belum menemukan apa yang dilakukan kepala sekolah supaya bisa mengubah apa. Persoalannya juga belum muncul. Nah, ini karena kinerja ini adalah praktek, sesuatu yang dilakukan nyata di satuan pendidikan. Monggo nanti kita sudah panjangkan beritanya. Saya kan kemarin saja ini mancing supaya Bapak Ibu pada presentasi kepala sekolah ini mengalami sebuah perubahan pola. Yang saya tekankan, faktanya nanti nggak apa-apa, spesifik dalam bentuk modul ajar. Pak ini nanti modul ajarnya dilampirkan. Tapi sudah melakukan. Oke lalu. Nah, kemudian yang kedua, yang diangkat adalah gaya kepemimpinan pembelajaran. Jadi gaya kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan pembelajaran beda. Leadership itu bermacam-macam teorinya itu, tetapi di dalam pembelajaran itu ada sendiri. Nah, tapi sudah nyangkut tadi sudah ada satu sudah mewakili, termasuk tadi yang saya dengar yaitu pembelajaran instruksional. Sudah benar. Namun di kita adalah sebuah lembaga besar, sebuah pendidikan itu jika sudah mengenal satu harus ditambah yang lain sesuai dengan era kurikulum merdeka. So, apa itu? Pembelajaran transformasi. Itu yang begini. Apa? Ya, jadi karena waktu di sini. Jadi Bapak Ibu, seorang guru memang dituntut untuk selalu berupaya memperluas wawasan di dalam menguasai pedagogi. Karena Pak guru yang mempunyai wawasan luas dalam pembelajaran itu akan mampu adaptasi melayani anak-anak yang diferensiasi yang berbeda-beda. Jadi pada nanti jika sudah menguasai konsep-konsep pembelajaran itu, kalau dalam metode pembelajaran itu ada 19, tetapi yang mewakili di dalam kurikulum merdeka itu nanti kita berbasis pada problem basic learning PBL. Bisa juga mengajak anak mengamati supaya bisa menemukan sesuatu yang dilihat. Pembelajaran nanti arahnya ke, kalau nanti bisa itu 3 atau 4 minimal ya. 1 PBL, 2 inquiry, yang ketiga discovery, dan yang terakhir deep learning. Ini tahu lah ini ya, namanya pengawas itu dengan baik ya. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, lain waktu nanti kita kita sempurnakan, karena kami selalu berupaya untuk mendampingi supaya panjenengan itu nanti di antara guru-guru yang ada di Bandung Sari harus sebagai dewan. Maaf dari hasil
rapat kemarin Pak, siapkan guru sini untuk mengikuti lomba Inobel. Nah, nanti hari apa itu pendidikan, hari dinas itulah nanti diumumkan. Tunjukkan dengan benar saya. Itu ya. Jadi dipersiapkan cari dulu salah satu atau dua mengikuti didikan kabupaten. Nah, ini pakai bocoran dulu. Saya mau menyampaikan begitu. Jadi nanti malam disiapkan untuk membuat Inobel. Lomba Bapak. Nah, itu esensi yang perlu saya jelaskan. Tambahan yang selanjutnya, setiap apa yang diupayakan praktek baik itu selalu pasti ada tantangan. Ya, ini tadi nggak disinggung tantangan ya, tapi setiap usaha apapun itu pasti ada tantangan. Entah itu ada dari dalam, termasuk guru yang nggak mendukung, itu juga sebuah tantangan. Bagaimana dipahamkan supaya guru itu mendukung program-program kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan panjenengan semua itu harus apa? Mendukung program kepala sekolah yang sudah dituangkan di dalam KSP. Oke? Apa nih KSP? Kurikulum Satuan Pendidikan. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu, itu pedoman sebagai acuan kita. Jadi kalau sudah dituangkan di situ, ayo kita dukung. Itu sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Nah, jika ada perbedaan-perbedaan itu wajar. Namun kita tidak boleh ego, tidak boleh membenarkan gagasan kita, karena semua itu adalah untuk mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam visi misi sekolah. Monggo Bapak Ibu, mari kita dukung program-program sekolah. Karena apa? Ada kaitan, ada timbal balik antara guru dan kepala sekolah. Nasibnya kepala sekolah bisa mewujudkan semua program-program itu juga didukung oleh guru, komite, dan stakeholder. Ini maka kepala sekolah yang bagus, saya mengamati meskipun Pak Rosi ini kepala sekolah baru, tapi pandangan saya mempunyai visi yang sudah melewati dari yang lama. Dan ini apalagi jadi binaan saya selalu mengawal supaya apa? Potensi yang dimiliki itu dikembangkan sampai maksimal mungkin. Monggo. Karena inilah dari badan. Kosek pakai separuh-separuh. Totalitas. Kita merubah diri sendiri, anggotanya, sampai lingkungan masyarakat. Karena penilaian itu ada dua, penilaian diri sendiri dan orang lain. SD ini akan dipercaya masyarakat jika kita bisa memenuhi keinginan masyarakat. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Gak mungkin hanya Pak Roji sendiri, ini harus didukung semuanya. Oleh karena itu, ayo bersama-sama sinergi, menyatukan barisan, mendukung dan mensukseskan, sehingga semua Bapak Ibu guru nggak ada persoalan-persoalan nanti terkait dengan pemenuhan haknya. Hak itu ada dua nanti Bapak Ibu, ada hak yang gaji, ada hak karir, dan ada yang ketiga, yaitu apa? Halo, nama setiap 2 tahun berkala. Tetapi Pak jeneng kinerjanya jelek, ya nggak dikasih oleh tangan. Itu haknya kepala sekolah menilai. Di sini leader layak atau enggak? Nah,
layak itu ada kriteria. Ada kriteria syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai ASN. ASN ada dua, satu BNS, yang kedua P3K. Ini harus dipahami. Jadi jangan menyalahkan kepala. Oleh karena itu, apa yang ditugaskan berarti sebuah kepercayaan yang diberikan oleh kepala sekolah harus kita jalani. Paham ya? Sekarang selanjutnya terkait dengan pertanyaan. Itu penguatan saya hanya sedikit itu aja. Nanti kalau lebih jelasnya setelah kita buka. Yang pertama kami menanggapi dari pertanyaan Ibu Iwi, ya. Ibu Iwi yang terkait dengan anak kebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu, menurut perundang-undangan, ya, aturan dari Kementerian Pendidikan bahwa sekolah formal harus melayani semua murid, baik itu anak yang normal maupun yang tidak normal, atau disebut sekolah inklusi. Ini Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus mendapatkan pelayanan yang maksimal, tidak hanya sekedar dilayani saja. Apakah sudah siap satuan pendidikan itu memberikan pelayanan yang penuh kepada anak yang berkebutuhan khusus? Gila? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu, pengertian pelayanan anak kebutuhan khusus di sekolah formal itu harus kita bedakan. Anak yang inklusifnya itu gangguannya fisik, nih, yang bisa dilayani. Kan misalnya saya yang kedua psikis, tadi dua sudut pandang. Jadi yang di sekolah formal ini anak-anak yang kebutuhan khusus inklusinya itu fisiknya, bukan psikis. Nah, ini nanti supaya jelas, oke? Jadi kalau saya dengarkan tadi itu nanti akan rancu jika anak itu menuntut hak-haknya. Jika tidak dilayani seperti tadi, disendirikan. Nah, padahal butuh komunikasi anak itu. Disendirikan nanti kalau sudah, maaf ya, pas istirahat dibawakan, loh, nuntut itu nanti. Haknya sama. Nih, dan disinilah butuh menganalisis. Pada itu, anak itu diterima dengan persyaratan berbeda. Contoh, kalau kita baca di undang-undangnya, anak yang kebutuhan khusus itu contohnya cacat kakinya, sekolah bawa roda itu nggak apa-apa, dimasukkan dalam satu kelas yang sama. Yang cacat kan fisiknya, intelijensinya, emosionalnya, ya ini kan nggak cacat. Hanya saja peran lembaga, anak yang mengikuti kegiatan proses belajar disatukan dengan anak-anak yang normal itu jangan sampai dibully, tidak boleh diperundungan, perlakukan sama, justru diberikan pemahaman. Anak-anak yang normal itu punya rasa empati, rasa kasih sayang. Ya, seandainya itu berlaku untuk Anda bagaimana? Itu loh, rasa syukurnya di situ kita tanamkan, ya. Paham ya? Ini untuk yang gangguan fisik. Jadi kalau dengan fisik tidak ada bedanya. Itu maksudnya. Tetapi kalau sudah ranahnya gangguan psikis, nah,
Ini Bapak Ibu, tidak boleh kita menerbak ibaratkan kucing dalam karung. Yang penting di tingkatan dasar itu emosionalnya. Justru itulah yang perlu mendapat pelayanan kasih sayang Bapak Ibu. Kalau intelijensi itu pembawaan, kalau emosional itu, temperamen itu pengaruh dari situasi pikiran dan hati. Ini harus diketahui. Sebenarnya anak baik, tapi karena keluarganya berbeda, tidak mendapatkan perhatian orang tua sama sekali, akhirnya apa? Yang terjadi apa? Pelanggaran. Kan suasana nggak kenal, nggak empati, kurang mendapatkan kasih sayang, melampiaskan mencari di lingkungan yang menurut dia zona aman untuk menghilangkan persoalan-persoalan yang dia nanti faktor pergaulan itu sangat penting. Monggo kita kondisikan karena anak SD itu masih muda untuk dibimbing. Beda dengan sudah remaja. Ini tolong anak ini misalnya belum banyak pengaruh dari luar. Hanya saja mungkin keluarga yang tidak memperhatikan itulah menjadikan kenakalan. Ya, orang tua di luar negeri dididik membaik, pokoknya cikir duit apa yang diberikan, bukan motor, bukan bayar. Kenapa? Fasilitas ada, tapi nggak ngerti bahaya. Nah, kalau dari korban, sebenarnya orang tua menurut anak saya itu sudah tingginya lebih tinggi saya, masih SMP, bisa saya izinkan membawa motor di sekolah dia satu ini. Nggak boleh. Bukan karena kita nggak sayang, justru saya sayang anak. Itu tak suruh ojek aja. Iya, saya ojekkan tangannya. Kenapa itu saya lakukan? Karena emosional belum matang. Kecuali nanti 17 SMA. Nah itu apa yang dilakukan itu berpikir dulu kalau ini mesti senang dulu. Ya tidak. Jadi Bapak Ibu harus paham di situ. Guru harus menguasai psikologinya anak. Oleh karena itu persoalan tentang pertanyaan Abika tadi sudah jelas dulu. Kalau anak itu psikisnya kita kolaborasi sekolah SLB kita bukan berarti anak disuruh sekolah di SLB. SLB yang ada itu di Gadisari itu dekatnya SMP 2. Oh di sini ada. Nah, kalau ada di dekat. Itu gurunya sudah datang ke sini. Itu sudah merasakan tugas sana. Karena apa? Sudah ada hubungan untuk itu, bukan hanya karena orang tua kan nggak mau meletakkan ke sana karena gengsi. Iya, ada dia orang tuanya duit. Oh, nggak mau. Tuh. Jadi kalau kerjasama itu penting. Nanti tujuannya apa? Sana dijatah anak ibu di sana. Nanti dua kayak satu sekolah sini, pendataan di sana. Karena yang mengenai itu. Nah nanti hasil perkembangannya juga minta nanti yang menerima lembaga sini gitu ya, paham ya? Karena itu bukan karena kita. Nah kita dididik waktu kuliah nggak sampai ke situ, ya kan? Guru apalagi guru SD saya paham gitu, nggak untuk itu. Jadi yang dimaksud sekolah inklusi itu yang cacat fisik lah, nah itu. Kalau masuk di sini, ya nanti hasil dari psikolog itu sebagai rekomendasi. Tunjukkan orang tuanya, loh Pak, Bu, ini loh hasilnya. Nanti kalau panjenengan bisa memberikan penjelasan, jangan langsung ini apa tuh kemampuannya rendah untuk jangan menyinggung perasaan. Kami melayani semuanya, tetapi di dalam proses pembelajaran anak ibu hasil dari tesnya ini seperti ini. Malah kasihan, kacanya sudah lewat, dia tetap mengulang
terus. Nah, bahasanya harus begitu supaya itu ini strategi kita menghargai orang lain, jangan sampai kita merasa karena ini lembaga tetap dilayani. Nanti kan dengan sendirinya sadar namanya sekolah corona gila, tapi ada bukan goblok udah sopo bukan su gitu Pak. Nah, ucapan itu apa? Menentukan tindakan-tindakan yang diambil keputusan kepala sekolah. Nah, ada keputusan kalau bukan dari disenangkan dari itu nanti mencolek dari satuan pendidikan. Tapi saya yakin saya di sini Bapak Ibu semua itu orang yang arif dan bijaksana. Wajah-wajahnya tuh sudah nampak orang-orang baik. Aku ngadani kan juga pantas Pak. Itu sudah luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan dari Bu Nur Aziza ya, bagaimana cara efektif belajar siswa yang broken home? Ini Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah belajar, cara kan strategi. Ini seorang guru itu harus menguasai beberapa pendekatan. Ada namanya metode, ada yang namanya strategi, ada yang namanya pendekatan. Hampir sama tapi beda. Substansinya dilihat dari karakteristiknya anak. Yang dimaksud cara belajarnya anak-anak yang broken itu di apanya? Di akademiknya atau di non-akademik? Ini harus jelas dulu. Gitu. Memperlihatkan akademik, non-akademik. Kalau akademik, berarti broken home itu pada hakikatnya anaknya itu normal, tetapi menjadi masalah karena kondisi situasi keluarga yang menyebabkan kemampuannya ada tapi tidak dimaksimalkan karena situasi kondisi lingkungan rumahnya. Bukan belajar lingkungan rumahnya, karena waktu yang lama itu bukan belajar. Ini harus diklasifikasi. Sudut pandangnya kudu diidentifikasi. Oh jadi orang tuanya broken, dianggap anak itu ikut broken. Salah. Ada Bapak Ibu, orang tuanya broken, anak itu tetap tidak berefek karena dia bisa mengontrol diri. Nah makanya kontrol diri itu penting. Self konsep. Orang hidup itu punya konsep, punya tujuan. Nah tujuan di sekolah untuk masa depan, bahwa uang cerai tidak masalah. Tetapi jika anak itu tidak bisa membedakan iki belajar, iki kondisi rumah orang tua, nah itu akan terbawa. Oke, ini tambah. Yang tadi belum dijelaskan Pak Rosi. Akan baik kok makan. Kalau secara khusus nanti bisa. Ya, silakan Ibu. Nah, jika kita menemukan anak-anak yang broken, apa yang harus dilakukan? Satu, perhatian khusus anak-anak yang mendapatkan broken. Bicara perlakukan dengan anak yang normal. Nah, bagaimana itu? Bukan waktu di kelas Bapak Ibu. Maka perlu ada pendampingan khusus. Datang dulu anak-anak itu dibawa ke ruangan siapa yang menangani, supaya tidak ada rasa lalu dengan temannya. Jadi anak yang dipanggil guru belum tentu anak masalah. Kecuali kalau di SMP, anak yang sudah masuk persoalan kasus ditangani guru BK. Tapi sebenarnya guru BK itu tidak, itu ada substansinya. Sasaran itu 4. Guru BK itu harus mengalami 1 layanan pribadi, yang kedua layanan sosial,
yang ketiga layanan belajar, dan yang keempat layanan karir. Jadi ini 4 sasarannya. Ini beda-beda, ini pribadi itu otoritas personal. Entah itu anak yang bermasalah atau tidak, semuanya. Yang satu bersifat preventif, yang satu kuratif. Yang masalah itu kuratif, penyembuhan. Nah, yang sing gurung supaya banyak penyakit virus. Nah, itu preventif. Itu diberikan di kelas namanya bimbingan. Kalau sudah masuk penyakit, pengobatan namanya konseling. Oh, itu adalah harus di mana saja. Gitu? Nah, itu monggo. Jadi di sini karena di sini tidak ada guru BK. Ya. Cukup kita memberikan perhatian khusus. Tujuannya apa? Untuk memulihkan emosinya, perasaannya yang karena melihat keluarga di rumah, supaya apa? Difokuskan dalam pembelajaran. Iki urusan orang dewasa, orang tuamu. Gak usah kamu ikut, jadi berikan begitu. Ragana kamu adalah perkembangan untuk belajar. Jadi ojo pikiranmu melok pikir masalah orang tua. Di situ aja motivasinya. Nah, setelah itu yang tingkatan paling tinggi adalah empati. Empati ini tingkatan paling tinggi. Kalau di dalam agama itu tasawuf. Nah, kalau tingkatan paling syariat, toriko, hakikat, makrifat ini, empati ini tingkat tinggi. Apa itu? Gunakan reflect of feeling. Jadi bapak atau ibu yang menangani, rasakan apa yang dialami anak, kemudian pantulkan pada anak itu, sehingga anak itu bisa melihat dirinya cermin. Reflect of feeling, membantukan perasaan anak. Oh, ini serius tingkat tinggi. Ini. Tapi saya yakin kalau punya kedasan di itu rada sulit. Sebenarnya perhatian awal, maka awal. Jadi anak itu diperhatikan, timbul semangatnya. Oh, sekarang diolok-olok. Udah pantas ngomong mulai anak itu enggak, itu nggak boleh. Ini sebuah analogi saja saya mengucapkan itu. Jangan ditiru. Jadi tetap seorang pendidik memberikan semangat pada anak kita yang mengalami gangguan. Dan yang ketiga, Ibu Fitrika, bagaimana memotivasi kesulitan belajar? Ya, setiap anak akan mengalami kesulitan. Ya. Nah, kesulitan itu sejauh mana? Kesulitan itu bisa kita klasifikasi. Ada kesulitan ringan, sedang, dan berat. Kalau sudah masuk esensi yang berat, itu pasti sudut pandangnya apa yang disampaikan Pak Roji tadi betul, yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu yang bagaimana? Ini harus dikupas. Karena ini terkait dengan yang dialami oleh anak. Nah, jadi internal ini, Bapak Ibu, kembali kita melihat dari jadi yang internal ini, Bapak Ibu, di dalam memberikan bantuan, jadi kan sudah mengukur dulu. Tadi kan pasti dasarnya ukuran asesmen diagnostik. Kalau nggak melakukan ukuran dulu, nanti justru akan langkah yang kita ambil itu banyak keliruan. Tapi kalau sudah tahu hasil asesmennya lebih awal, anak ini kan sudah masuk kategori oh ini yang bermasalah ini, nama X dilihat, intelijensinya bagaimana, emosionalnya bagaimana, life skill-nya bagaimana, itu nanti ada indikatornya masing-masing. Jika itu sudah sesuai dengan kemampuannya, kognitifnya, intelijensinya, apa yang dilakukan seorang guru mendidik agar
bisa meringankan beban kesulitan belajar. Paham ya? Jadi memberikan pembelajaran itu sekarang kalau di SD kan pakai tematik. Tematik apa CP? CP ATP. Kalau modul ajar itu sama dengan kalau dulu kan LPP. Nah, kalau modul ajar, maksud saya substansinya pokok bahasa yang dulu itu pokok bahasa sudah mengacu pada CP ya. CP ATP. CP ya. Bukan tematik lagi ya. Bukan. CP ya. Capaian Berarti CP. Jadi capaian pembelajarannya. Disinilah yang harus kita tekankan. Jika anak itu, misalkan saya berikan sebuah contoh tentang literasi. Literasi ini kan kaitan dengan bahasa tulis, tapi itu sempit. Makna yang luas itu adalah kemampuan anak di dalam berpikir menuangkan gagasan-gagasan dalam bentuk tulisan. Ini kan luas dalam bentuk tulisan. Nah, untuk mengukur ini, karena kemampuannya rendah, otomatis kan mengalami kesulitan. Gila, pendampingannya yang dilakukan guru itu yang bagaimana? Minimal apa yang dilihat secara real yang dihadapi anak dalam kehidupan saya. Itulah sebagai apa? Contoh pendekatan pembelajaran. Sehingga kalau kita bicara mesti connect. Nah, menghubungkan kekonekan kita dulu. Misalkan di sini daerahnya pertanian, anak-anak diberikan penjelasan tentang pandai. Ya kan nyambung. Itu maksudnya begitu. Jadi literasinya kita adopsikan dengan kehidupan nyata anak. Itu nanti membantu di dalam pola pikir. Itu yang sederhana dulu aja kita kaitkan. Nah, kalau itu sudah dipahami, nanti arahkan sesuai dengan materi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus bisa memberikan pelayanan sepenuhnya, mindful, ya. Kita hadir sepenuhnya kepada anak-anak kita. Yakinlah dengan kehadiran panjenengan itu anak akan semakin percaya diri. Karena pendampingan guru itu penting. Anak sedang kemampuannya rutin kita dampingi, kita berikan perhatian, kita berikan terus dalam bentuk latihan-latihan akan menjadi anak-anak yang berhasil. Anak yang lebih kita berikan soal-soal yang khas untuk persiapan lomba. Jadi sudah sebenarnya itu menjadinya sudah dalam setiap kegiatan proses belajar. Guru punya catatan. Guru apapun tahu, oh yang ini lebihnya di sini, anak ini dulu. Sehingga nanti waktu ada perjalanan lomba, itu kok mulai kepala sekolah sudah tahu. Makanya di data diinventarisasi murid itu kelebihan akademik ini bidang, misalkan matematikanya siapa, saintifiknya, di bidang bahasa siapa, di bidang akademiknya. Nanti di data, mas siapkan satu guru yang sudah pernah membuat soal-soal. Nah, olimpiade, nah itu disuruh geblek, nanti cukur. Jadi ukur kurang lomba kurang 1 bulan gitu, ya nggak berefek waktu. Ya hari-hari pembelajaran itu sisihkan anak yang paling pintar diberikan soal lebih daripada temannya. Wes hebat. Kalau digugus itu perwakilan nanti. Gak mungkin bawa anak yang lain. Itu kan yang terbaik di sini bukan yang lain. Nah di situ nanti dimonitoring, dipantau. Kira-kira taruh dengan satu kecamatan dulu kelemahannya di mana? Nah itu nanti titik lemahnya itu diambil sebuah batu loncatan untuk mereka.
Jadi jenengan akan siap nanti dari SD gadungan 1 mewakili negara. Kami yakin tidak ada yang bahasa-bahasanya mungkin berbeda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kira demikian pemaparan pada siang hari ini. Ya, yang tentunya kalau saya boleh masuk sedikit, saya sebenarnya nggak boleh masuk, tapi kayak moderator Pak. Intinya kalau kita dalam membuat suatu permasalahan, kita harus katakanlah ambil permasalahan tersebut, jadi kita fokuskan dalam satu permasalahan. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rosi tadi, ya. Permasalahan di lembaga atau permasalahan di kelas. Kemudian mengenai beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Rosi maupun ditambah oleh Bapak Pengawas. Intinya inventarisir dulu permasalahannya, kemudian cari penyelesaiannya. Inilah demikian. Dan yang terakhir yang lebih penting, dan saya baru dengar sekarang, mungkin Bapak Ibu juga demikian, bahwa anak berkebutuhan khusus di sekolah formal adalah fisiknya. Ini saya baru tahu ini. Saya baru tahu ini. Ini ilmu baru bagi saya. Terima kasih. Saya kira demikian awal hingga akhir yang pertemuan kita pada siang hari ini. Dari saya, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon sebesar-besarnya. Dan sebelum salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Munir, guru kelas 6 di UPT SD Negeri Gadungan 1. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni dari presentasi praktek baik yang dipaparkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri Gadungan 1, yaitu Bapak Rosi Arido, SPD MMPD. Kami khususnya saya memperoleh ilmu-ilmu baru tentang kepemimpinan pembelajaran, di antaranya peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa, kolaborasi dan komunikasi efektif antara kepala sekolah, guru, komite, dan wali murid, serta cara penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah. Dalam penyampaian presentasi sangat baik dan juga sangat jelas, sehingga kami mudah memahami apa yang disampaikan beliau. Terima kasih atas presentasi praktik baik yang dipaparkan kepada kami, Bapak Ibu Guru PTSD Negeri Gadungan 1, yang tentunya sangat berarti dan akan kami terapkan di UPTSD Negeri Gadungan 1 untuk kebaikan dan kemajuan UPTSD Negeri Gadungan 1. Demikian testimoni dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.